Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tari Muammar. Di sini saya akan mengerjakan tugas Aswaja, yaitu menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada buku Aswaja dengan materi definisi dan akidah Aswaja An-Nahdiyah yang ada pada buku Aswaja. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Perbedaannya yaitu sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan segala sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Sifat ini bersifat iktibari, artinya hanya ada dalam pemahaman manusia dan tidak ada dalam kenyataan. Contohnya adalah sifat wadaniyah atau Maha Esa. Sekte Mu'tazilah masih menetapkan sifat ini karena menetapkan sifat tidak bertampak ta'adudul khudama yang dan jumlahnya tidak terbatas. Tetapi ada 5 sifat utama sebagai induknya. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Misalnya jika Allah sifat sama atau maha pendengar, maka secara otomatis berlaku hukum bahwa Allah adalah zat yang maha pendengar, karena sifat ma'ani atau ada wujudnya dalam kenyataan. Sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini, sebab jika sifat ini ditetapkan, maka akan berkonsekuensi saat duduk atau ada lebih dari satu perkara yang kadim, dan jumlahnya tidak terbatas, tetapi ada 7 sifat utama yang dapat dijangkau akal manusia. Soal yang kedua, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat tidak lebih dari itu? Jawab, 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk atau ummahat alifat karena seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk kepada 20 sifat tersebut. Misalnya, dalam Asmaul Husna terdapat sifat Al-Raqib atau yang maha mengawasi. Tentu tidak akan dapat mengawasi kalau tidak mempunyai sifat sama atau mendengar, basor, melihat, hayat hidup, dan seterusnya. Maka apabila kita tetapkan sifat Al-Raqib bagi Allah, maka secara otomatis kita tetapkan sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat karena sifat wajib Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal tidak dapat mengetahui seluruhnya. Di antara sifat wajib yang tidak terbatas jumlahnya tersebut ada 20 sifat yang harus diketahui oleh setiap mu'alaf. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan satu-satunya saja. Jawab, perbedaannya yaitu sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Misalnya jika Allah sifat sama dan maha pendengar, maka secara otomatis berlaku hukum bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar, karena sifat ma'ani ada wujudnya dalam kenyataan. Sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini, sebab jika sifat ini ditetapkan maka akan berkonsekuensi ta'adul khudama atau ada lebih dari satu perkara yang kadim, dan jumlahnya tidak terbatas, tetapi ada 7 sifat utama yang dapat dijangkau akal manusia. Sifat maknawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya, apabila sifat kudroh atau kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah kehadiran atau zat yang kuasa. Sifat maknawiyah tidak terbatas jumlahnya, namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia ada 7. Sifat ma'ani dan sifat maknawiyah ditetapkan keduanya karena memiliki hubungan yang saling berkaitan. Soal yang keempat atau yang terakhir, yaitu jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Yang pertama yaitu wujud, artinya ada. Sifat wujud menunjukkan bahwa Allah mempunyai zat yang ada. Sifat wujud tidak menunjukkan selain dari zat yang ada. Yang kedua yaitu kidam. Kidam adalah dahulu tanpa permulaan. Dalil akli, seandainya Allah tidak bersifat kidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Andaikan Allah bersifat hadis, tentu Allah menumbuhkan mujid atau pencipta yang mewujudkannya. Dalil akli, dia adalah yang maha terdahulu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga yaitu baqo. Baqo adalah wujud Allah itu tidak ada akhir atau batasnya atau kekal. Dalil akli, andaikan Allah tidak bersifat baqo, maka pasti Allah bersifat hadis. Dalil nakli, semua yang
di atasnya atau bumi akan mati, dan zat Tuhanmu akan punya kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Yang keempat yaitu mukhafafah lil hawadisi. Mukhalafatul hawadisi adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak, baik zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Dalil akli, andaikan Allah berupa dengan makhluk, tentu Allah bagaimana makhluk. Dalil nakli, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya dan dia maha pendengar, maha melihat. Quran Surat Al-Surah ayat 11. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi adalah Allah tidak membutuhkan zat lain yang menjadi tempat baginya dan tidak butuh pencipta yang mewujudkannya. Dalil akli, andaikan Allah membutuhkan tempat untuk eksistensi zatnya, maka Allah adalah sifat. Jika Allah adalah sifat, maka Allah mustahil untuk bersifat ma'ani. Dalil nakli, wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah dan Allah maha kaya atau tidak butuh dan maha terpuji. Quran Surat Al-Fatih ayat 15. Yang keenam yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah maha esa. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Dalil akli, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa. Tidak ada Tuhan selainnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Yang ketujuh yaitu kudroh. Kudroh adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan dan meniadakan perkara yang mungkin atau wujud dan tidak wujud. Dalilnya yaitu sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Yang kedelapan yaitu irodah. Irodah adalah sifat yang dengannya Allah mengkhususkan hal yang mungkin dengan spesifikasi tertentu. Apakah wujud, tidak wujud, tinggi, pendek, dan semisalnya. Allah pilih salah satu sebagai ganti dari lawannya. Dalilnya yaitu sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hud ayat 107. Yang kesembilan yaitu ilmun. Ilmun adalah sifat qadimah yang ada pada zat Allah yang dengannya Allah mengetahui segala hal yang wajib, mustahil, maupun jaiz. Akli dengan pengetahuan yang sempurna sesuai hakikatnya secara terperinci dan tanpa didahului ketidaktahuan. Dalil akli, wujudnya alam semesta yang demikian detailnya ini. Jika Allah tidak bersifat ilmu, maka Allah bersifat bodoh. Jika Allah bodoh, maka pasti tidak akan membuat alam semesta yang demikian indah ini. Yang ke-10 yaitu hayat atau hidup. Hayat adalah sifat menjadikan yang bersifat untuk dapat idrak atau mengetahui. Dalil nakli, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup yang terus menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 211. Sama atau mendengar, dan basor atau melihat. Dalil akli, andaikan Allah tidak bersifat keduanya, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu tuli dan buta. Dalil nakli, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah dan Dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Selanjutnya yaitu kalam atau berfirman. Kalamullah adalah sifat qadimah yang ada pada zatnya. Kalam adalah sifat qadim yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak menerima ketiadaan dan semaknanya, seperti diam, tidak bisa pecah-pecah, tidak bisa didahulukan, dan tidak bisa diakhirkan. Selanjutnya kaunuhu qadiran. Adanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Lawannya adalah kaunu ajizan. Adanya Allah adalah zat yang lemah. Kaunuhu muridan. Adanya Allah adalah zat yang berkehendak. Lawannya adalah kaunuhu mikrohan, atau adanya Allah adalah zat yang terpaksa. Kaunuhu aliman. Adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Lawannya adalah kaunuhu jahilan. Adanya Allah adalah zat yang bodoh. Selanjutnya kaunuhu hayyan. Adanya Allah adalah zat yang maha hidup. Kaunuhu sami'an. Adanya Allah adalah zat yang maha mendengar. Kaunuhu basiron. Adanya adalah Allah zat yang maha melihat. Dan yang terakhir kaunuhu mutakaliman. Adanya Allah adalah zat yang berfirman. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku Aswaja, dan saya telah menjawab semuanya.
Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.